Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai pemrograman MATLAB untuk klasifikasi biji kopi menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan. Untuk langkah-langkahnya, kita awali dengan meletakkan data yang akan kita olah nanti pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktori kerja. Kita letakkan di sini untuk datanya. Di sini kita punya data latih dan juga data uji. Untuk data latih terdapat biji kopi Arabica dan juga biji kopi Robusta seperti ini. Untuk biji kopi Arabica, kita memiliki 55 citra pada data latih untuk biji kopi Arabica dengan gambar seperti ini. Sedangkan pada biji kopi Robusta, kita juga memiliki 55 citra pada data latih seperti itu. Dengan gambar seperti ini untuk biji kopi Robusta. Jadi pada data latih kita memiliki 55 citra biji kopi Arabica dan 55 citra biji kopi Robusta. Untuk data uji, kita memiliki 10 biji kopi Arabica dan juga 10 biji kopi Robusta seperti ini. Untuk pemrogramannya, kita mulai dengan membuka software MATLAB. Kita pastikan lokasi direktori kerja MATLAB itu sesuai dengan lokasi di mana data yang sudah kita letakkan tadi berada, yaitu pada folder dokumen dengan subfolder MATLAB di sini. Kita awali dengan mengklik ikon New Script yang ada pada pojok kiri atas ini. Kita klik saja. Kemudian kita bisa memberikan perintah coding di sini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Kemudian kita berikan keterangannya. Di sini kita melakukan yang namanya pelatihan. Untuk penjelasan masing-masing perintah ini sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk pelatihan ini kita awali dengan mengolah citra biji kopi untuk kelas Arabica. Kita lakukan membaca file citra. Kita inisialisasi variabel dengan nama folder. Untuk nama folder kita baca dulu data latih, kemudian garis miring Arabica. Ya, jadi kita ingin membaca data yang ada di sini. Data latih, kemudian subfoldernya Arabica. Seperti itu. Maka penulisannya seperti ini.
Kemudian kita lakukan membaca nama file yang berekstensi .jpg. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan dulu variabel dengan nama file sama dengan dir, ya, dir itu direktorinya. Kita gabungkan antara nama folder dengan semua file yang berekstensi .jpg, karena memang data kita ekstensinya adalah .jpg di sini. Kemudian membaca jumlah file. Kita deklarasikan variabel jumlah file sama dengan number of element atau numel di sini, nama file. Setelah itu kita lakukan menginisialisasi variabel ciri Arabica dan target Arabica. Kita inisialisasi ciri Arabica dengan sebuah matriks zeros, matriks yang berisi angka 0 semua, dengan ukuran jumlah baris sebanyak jumlah file dengan jumlah kolom sebanyak 6. Jadi ini kebetulan nanti kita menggunakan ekstraksi ciri orde 1, di mana pada ekstraksi ciri orde 1 itu terdapat 6 variabel fitur seperti itu. Kemudian untuk target Arabica kita inisialisasi juga dengan matriks zeros dengan jumlah baris sebanyak jumlah file, sedangkan kolomnya 1 saja. Karena memang kita targetnya hanya 1 ya, yaitu jenis kopi. Apakah itu nanti Arabica atau Robusta. Selanjutnya melakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Kita berikan perulangan for k sama dengan 1 sampai jumlah file. Kemudian kita lakukan membaca file citra RGB. Kita deklarasikan variabel img sama dengan imread full file. Jadi kita gabungkan antara nama folder dengan nama file. Pada urutan ke K kita ambil namanya, name di sini. Setelah kita membaca file citra RGB, kemudian kita lakukan konversi. Mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel img gray seperti ini. Kemudian function yang digunakan untuk konversi citra RGB menjadi grayscale adalah RGB to gray. Dalam kurung img seperti ini. Setelah kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale, kita bisa melakukan ekstraksi ciri
tekstur orde 1. Ya, jadi kita lakukan ekstraksi ciri tekstur orde 1 terhadap citra Arabica dan juga citra Robusta. Jadi nanti kita memiliki 6 variabel masukan atau 6 fitur masukan yang diperoleh dari ekstraksi ciri tekstur orde 1 ini. Cirinya apa saja? Yaitu nanti adalah nilai mu ya atau nilai mu, kemudian standar deviasi, kemudian nanti ada skewness, ada energi, ada entropi, dan yang terakhir ada smoothness. Seperti itu. Kemudian kita lakukan dengan membaca ukuran citra. Kita deklarasikan variabel m,n seperti ini. Size dari img gray. Selanjutnya menghitung frekuensi aras keabuan. Kita deklarasikan variabel L, di mana L itu adalah nilai piksel tertinggi pada citra 8 bit ya. Jadi ada 256. Maka bisa kita deklarasikan variabel frekuensi dengan matriks zeros dengan ukuran jumlah baris sebanyak L yaitu 256, sedangkan banyaknya kolom ada 1. Jadi nanti kita hitung masing-masing nilai piksel itu ada berapa frekuensinya dari 0 sampai 255. Kita deklarasikan variabel f sama dengan double. Jadi kita ubah kelas dari matriks ini, citra grayscale ini. Kita ubah kelasnya dari 8 bit menjadi kelas double. Kemudian kita berikan perulangan for i sama dengan 1 sampai m dan for j sama dengan 1 sampai n. Selanjutnya kita deklarasikan variabel intensitas sama dengan f dalam kurung i, j, maka frekuensi pada urutan intensitas plus 1 kita isi dengan frekuensi pada urutan intensitas plus 1 ditambah 1. Jadi nanti akan terakumulasi pada masing-masing nilai piksel. Jadi nanti nilai piksel 0 ada berapa, nilai piksel 1 ada berapa, sampai 255. Seperti itu. Selanjutnya menghitung probabilitas. Ya, tentunya dari frekuensi itu tinggal dibagi jumlah piksel, itulah probabilitas. Maka jumlah piksel berarti M dikalikan dengan N. Kita berikan perulangan for I sama dengan 0 sampai L-1 ya, jadi 0 sampai 255. Maka probabilitas pada urutan ke I ditambah 1, tadi frekuensinya pada urutan I plus 1 ya, ditambah 1 karena kita tidak bisa start dari 0 ya. Kalau urutan harus dari 1. Tetapi karena nilai pikselnya memang 0 sampai 255, jadi harus seperti ini.
Probabilitas adalah frekuensi tinggal kita bagi dengan jumlah piksel. Kemudian kita tutup dengan N. Jadi kita punya probabilitas sekarang. Setelah menghitung frekuensi, kita menghitung probabilitas. Setelah itu kita hitung fitur yang pertama ya pada ekstraksi zero order 1. Menghitung nilai mu. Nah, nilai mu itu kita deklarasikan dulu dengan angka 0. Kita berikan perulangan for i sama dengan 0 sampai L-1, maka mu yang baru itu mu yang lama ditambah i, kemudian dikalikan dengan probabilitas pada urutan i plus 1. Nah, itulah kita peroleh nilai mu. Selanjutnya, kita menghitung nilai standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi kita perlu mencari nilai varians ya, karena standar deviasi itu akar dari varians. Varians kita deklarasikan dulu, kita inisialisasi dengan angka 0, kita berikan perulangan for i sama dengan 0 sampai L-1, maka varians yang baru itu adalah varians yang lama ditambah dengan i dikurangi mu dipangkatkan dengan 2, kemudian dikalikan dengan probabilitas pada urutan ke i plus 1. Kita tutup dengan N, maka kita peroleh sekarang deviasi merupakan akar ya, atau square root dari varians. Kita sudah peroleh sekarang standar deviasi. Kemudian kita lakukan normalisasi terhadap varians ya. Maka varians normalisasi, varians N itu adalah varians yang lama dibagi dengan nilai piksel maksimal ya, 256 dikurangi 1 jadi 255 dipangkatkan 2. Ini adalah proses normalisasi terhadap varians. Nilai normalisasi ini kita gunakan nanti untuk menghitung fitur yang lainnya. Selanjutnya kita hitung nilai skewness. Kita inisialisasi dulu nilai skewness dengan angka 0. Kita berikan perulangan for i sama dengan 1 sampai 0 sampai L-1, maka skewness yang baru adalah skewness yang lama ditambah i dikurangi mu dipangkatkan dengan 3 dikali dengan probabilitas pada urutan ke i plus 1. Maka skewness adalah, ini juga kita lakukan normalisasi pada skewness. Skewness yang lama dibagi dengan L-1 pangkat 2. Ya, sama. Normalisasi. Kemudian menghitung nilai energi.
kita inisialisasi dulu energi dengan angka 0. Kita berikan perulangan for I sama dengan 0 sampai L-1. Maka energi yang baru adalah energi yang lama ditambah probabilitas pada urutan ke I plus 1, kita pangkatkan dengan 2. Itulah penulisan atau pemrograman MATLAB dari rumus energi. Selanjutnya kita lakukan menghitung nilai entropi. Kita deklarasikan dulu entropi, kita inisialisasi dengan angka 0, kita berikan perulangan for I sama dengan 0 sampai L-1. Jika probabilitas pada urutan ke I plus 1 itu tidak bernilai 0, maka entropi yang baru adalah entropi yang lama ditambah probabilitas pada urutan ke I plus 1 dikali dengan logaritma ya, log probabilitas pada urutan I plus 1. Seperti ini. Kalau bernilai 0 ya maka tetap 0. Kemudian entropi sama dengan negatif dari entropi. Nah, ini kita negatifkan. Kemudian terakhir kita menghitung smoothness. Rumus dari smoothness adalah smoothness sama dengan 1 dikurangi 1 per 1 ditambah varians normalisasi. Ya, jadi tadi varians normalisasi ini yang sudah dihitung tadi digunakan untuk menghitung smoothness. Kalau ke-6 ciri atau ke-6 fitur ini sudah kita hitung ya, maka tinggal kita masukkan ke dalam variabel ini, variabel ciri Arabica. Mengisi variabel ciri Arabica dengan fitur hasil ekstraksi. Maka ciri Arabica pada urutan ke K kolom yang pertama ya, kita isi dengan nilai mu atau mu. Kemudian pada kolom yang kedua kita isi dengan nilai standar deviasi. Pada kolom yang ketiga kita isi dengan nilai skewness. Pada kolom yang keempat kita isi dengan nilai energi. Pada kolom kelima kita isi dengan nilai entropi. Pada kolom yang keenam kita isi dengan smoothness, seperti ini. Terakhir kita lakukan mengisi variabel target Arabica dengan angka 1 ya. Jadi untuk target jaringan syarah tiruan itu harus berupa angka ya. Jadi Arabica itu kita asumsikan dia bernilai 1
Sedangkan Robusta nanti kita asumsikan bernilai 2. Seperti itu saja. Pada urutan ke K, kita isi dengan angka 1. Seperti ini. Ya, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama ya. Jadi ini tinggal kita copy paste saja. Kita buka lembaran kosong. Nah, Arabica ini tinggal kita ganti dengan Robusta. Seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh nilai fitur dari Robusta. Tetapi untuk target Robusta, kita isi dengan angka 2 ya. Seperti itu. Sudah ya, Arabica sudah, Robusta sudah. Sehingga kita peroleh ciri dan target. Baik itu Arabica maupun Robusta. Selanjutnya tinggal kita gabungkan saja ya. Menyusun variabel ciri latih dan target latih. Ciri latih itu merupakan penggabungan antara ciri Arabica, kita gabungkan saja dengan ciri Robusta. Demikian juga dengan target latih, merupakan penggabungan dari target Arabica ya. Target Arabica tadi berisi angka 1, kita gabungkan dengan target Robusta ya, yang berisi angka 2. Selanjutnya melakukan operasi transpose terhadap variabel ciri latih dan target latih. Ini harus kita transpose ya. Jadi ini kalau kita running dulu sajalah. Kita running, kita simpan dengan nama pelatihan. Kemudian kita, masih muncul error. Kita cek saja errornya. Smoothness. Ini penulisan smoothness ini yang betul itu O-nya itu ada 2 ya. Ini kurang O1. Berarti yang di Robusta juga. Sudah, kita run. Nah, sudah selesai. Ini maka akan bisa kita lihat di sini ciri Arabica. Di sini berukuran 55 kali 6 ya. Jadi 55 itu menyatakan jumlah data. Tadi kita punya 55 citra Arabica pada data latih. 6 ini menyatakan jumlah fitur ya. Ini nilai mu, standar deviasi, kemudian ada apalagi tadi. Setelah standar deviasi ada skewness, energi, entropi, dan smoothness ini. Itu ciri Arabica. Demikian juga ciri Robusta, dia juga punya 55 ya. Ketika digabung, jadilah ciri latih. Sehingga total ciri latih ini berukuran 110. Nah, tetapi format pemrograman MATLAB itu untuk jaringan syaraf tiruan itu harus ditranspose ya. Jadi di sini jumlah baris itu ada 110. Ini menyatakan banyaknya data. Sedangkan jumlah kolom di sini ada 6. Itu menyatakan jumlah fitur. Tetapi kalau format pemrograman jaringan syaraf tiruan itu harus kita transpose seperti ini. Jadi jumlah baris itu harus menyatakan jumlahnya fitur, sedangkan jumlahnya kolom harus menyatakan jumlahnya data. Jadi bentuknya harus seperti ini, jadi harus ditranspose. Demikian juga dengan target ya. Target latih. Nah, kita punya angka 1 sebanyak 55 ya, yang menyatakan Arabica. Kita juga punya angka 2 yang berjumlah 55.
total jadi 110 ya, yang menyatakan robusta. Ini harus ditranspos seperti ini kalau format pemrograman MATLAB itu harus berbentuk vektor baris ya, vektor yang hanya terdiri dari satu baris seperti ini. Jadi harus kita transpos. Nah, cara transposnya ciri latih sama dengan ciri latih dikasih tanda petik seperti ini ya. Tetapi di sini kita kasih nama yang lain saja, misalnya X ya. X itu sebagai input nanti. Kemudian kita deklarasikan variabel T ya sebagai target. Index to vektor dari target latih kita transpose. Nah, jadi kalau nanti kita akan menggunakan jaringan syaraf tiruan LVQ atau Learning Vector Quantization. Dalam jaringan syaraf tiruan LVQ itu untuk format pemrogramannya itu harus dalam bentuk seperti ini. Ini namanya vektor ya. Jadi kalau target latih tadi ini masuk ke dalam indeks, ini namanya indeks. Nah, maka dari itu kalau di jaringan syaraf tiruan itu targetnya itu harus berupa vektor, maka harus dilakukan konversi indeks to vektor seperti ini. Jadi perintahnya selain ditranspose ya, ini transpose indeks to vektor, karena memang format pemrograman jaringan syaraf tiruan LVQ di MATLAB itu memang harus berupa vektor untuk targetnya. Kalau untuk cirinya atau data latihnya tidak ya. Kemudian menetapkan nilai-nilai parameter jaringan LVQ. Nah, nilai-nilai parameter yang kita tetapkan apa saja? Yang pertama, hidden size. Hidden size ya, jumlah neuron pada hidden layer kita set saja 10 misalnya. Itu nanti bisa kita ubah-ubah untuk supaya bisa divariasikan ya. Kemudian LVQ learning rate. Untuk learning rate-nya atau laju pembelajaran kita beri nilai 0,01 misalnya. Itu juga bisa diubah-ubah atau divariasikan. Banyaknya epoch. Di sini kita inisialisasi dengan angka 50. Bisa juga divariasikan nanti. Kemudian untuk fungsi pelatihannya LVQ LF ya, learning function-nya kita gunakan learn LV1. Jadi LVQ1 ya. Nanti juga ada LVQ2, tapi kita gunakan LVQ1 saja. Untuk LVQ2 juga bisa. Jadi itu sebagai parameter yang bisa diubah-ubah. Apakah kita ingin menggunakan metode LVQ1 atau LVQ2? Bisa dipelajari pada teorinya ya. Selanjutnya kita lakukan membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan. Kita deklarasikan variabel jaringan sama dengan LVQ_net. Jadi perintah yang digunakan untuk membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan LVQ itu fungsinya adalah LVQ_net. Inputnya ini tadi tinggal kita masukkan saja semua ya. Hidden size, kemudian learning rate, kemudian learning function.
seperti ini. Kemudian untuk epochnya kita masukkannya dengan pemrograman seperti ini, jaringan dot train param dot epoch sama dengan, tinggal kita isi dengan ini tadi yang sudah kita tetapkan. Kalau sudah, kita lakukan pelatihan jaringan. Jaringan sama dengan, jadi fungsinya adalah train ya. Train, inputnya berupa jaringan yang sudah kita bangun tadi, beserta nilai data latihnya atau ciri latihnya, beserta targetnya. Setelah itu, membaca nilai keluaran hasil pelatihan. Perintahnya adalah kita deklarasikan variabel y, simulate, kita simulasikan jaringan yang sudah dilatihkan tadi dengan input x. Ya. Kemudian maka hasil latihnya, nah ini masih berupa vektor di sini. Y di sini masih berupa vektor, tinggal kita ubah vektor to index dari nilai y. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Bisa kita coba run di sini. Untuk pelatihannya akan muncul neural network training seperti ini. Ya, di sini ada angka 6 menyatakan jumlah fitur masukan. Kemudian 10 jumlah hidden size. 2 ini merupakan outputnya ya. Outputnya ada Arabica dan Robusta. Nah, hasilnya di sini bisa kita cek. Kita cek saja target latih ya. Target latih itu angka 1 sebanyak 55 yang menyatakan Arabica dan angka 2 sebanyak 55 juga yang menyatakan Robusta. Kita bandingkan dengan hasil latih. Hasil latih ini ya bentuknya transpose ya, kita transpose lagi. Nah, ini ada beberapa data yang dikelompokkan secara salah ya. Nah, ini harusnya 1 tetapi angkanya yang keluar 2. Jadi Arabica terbacanya Robusta. Ini juga ada di sini. Robusta terbacanya Arabica. Sampai di sini bisa kita hitung ya akurasi pelatihannya. Menghitung akurasi pelatihan. Perintahnya kita deklarasikan dulu variabel jumlah benar. Ini kita inisialisasi dengan angka 0, sedangkan jumlah data sama dengan number of element dari hasil latih ya, tentunya ada 120 tadi. Kemudian kita berikan perulangan for k sama dengan 1 sampai jumlah data jika if is equal hasil latih pada urutan ke k itu sama dengan target latih pada urutan ke k ya. Jadi kalau hasilnya sesuai dengan target, maka jumlah benar ini kita akumulasikan. Jumlah benar yang baru adalah jumlah benar yang lama kita tambah 1. Seperti itu. Maka akurasi
pelatihan sama dengan jumlah benar dibagi jumlah data dikali 100%. Terakhir, kita simpan arsitektur jaringan hasil pelatihan. Perintahnya save jaring, kita simpan jaringannya dengan nama jaringan juga ya. Kemudian kita coba run. Kita tunggu. Nah, bisa kita cek di sini akurasi pada command window ya, akurasi pelatihan sebesar 88,1818%. Kita cek jumlah benar ya. Nah, ini jumlah benar ada 97. Dari 110 data ternyata jumlah benar ada 97. Berarti ada yang salah sebanyak 13 data ya. Seperti itu untuk pelatihan. Untuk pengujian ini tinggal kita copy paste saja ya ke script yang baru. Kemudian pelatihan kita ubah ya menjadi pengujian. Kita cari saja latih kita ubah menjadi uji seperti itu. Ya, sudah. Kemudian di sini ya. Nah, ini pelatihan jadinya pengujian, ini pengujian kita ubah menjadi pengujian. Nah, pengujian dan pelatihan ini tahapannya kurang lebih sama ya. Hanya saja ini membangun arsitektur jaringan syaraf tiruan dan melakukan pelatihan jaringan itu tidak kita lakukan ya. Pada pengujian tidak kita lakukan. Membangun arsitektur dan juga melakukan pelatihan itu tidak. Yang kita lakukan adalah memanggil arsitektur jaringan hasil pelatihan. Jadi tadi setelah kita run pelatihan ini, karena sudah kita berikan perintah save jaringan-jaringan, maka akan muncul ini variabel jaringan.mat ya. Maka tinggal kita panggil saja pada pengujian, tahapan pengujian, load jaringan, seperti itu saja. Kemudian ini masih sama ya, sama persis. Untuk menyimpan arsitektur tidak usah ya, karena sudah dilakukan di pengujian. Sudah kita run, kita simpan dengan nama pengujian. Kemudian kita save. Nah, maka muncul akurasi pengujian ya, sebesar 85%. Jumlah data uji total ada 20, karena Arabica ada 10, Robusta juga ada 10. Dari 20 ini, jumlah benar ya, klasifikasi secara benar itu ada 17, sehingga ada kesalahannya ada 3 data yang diklasifikasikan dengan salah. Sehingga akurasinya 17/20 dikali 100%, yaitu sebesar 85%. Seperti itu. Saya rasa itu untuk tutorial pelatihan dan pengujian ya. Untuk klasifikasi citra biji kopi menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan
learning vector quantization. Pada video berikutnya, kita akan membuat tampilan interface dari sistem yang sudah kita buat ini. Kita buat tampilan interface-nya sehingga dapat melakukan klasifikasi citra biji kopi apakah masuk ke dalam kelas Arabica atau masuk ke dalam kelas Robusta. Saya rasa itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih.